Jumpa kembali bersama saya di channel Serabutan. Teman-temanku semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya lagi baik, lagi sehat, begitu ya. Oke, kali ini di meja saya sudah ada sebuah PCB. Tentunya sudah tidak asing lagi PCB seperti ini di Allshop, Bukalapak atau Tokopedia sudah sering kali kita jumpai begitu. Ini adalah sebuah PCB SMPS half brick. Karya dari Mbah JKM yang sudah melegenda gitu ya. Melegenda artinya sudah terkenal teman-teman ya. Banyak sekali PCB ini sudah beredar, dan kali ini saya akan mencoba membuat atau merakitnya. Begitu, SMPS half brick. Dimana ini keterangannya pitnya itu sekitar 2,8 kPa gitu ya. Ini sudah support soft start, juga sudah ada fitur OCP, dan juga AUX-nya sudah ada regulasinya begitu ya. Oke, langsung ya. PCB-nya bagus sekali nih teman-teman, layak untuk dicoba begitu ya. Untuk dicoba, untuk dirakit, dan saya kira ini mudah saja. Artinya untuk teman-temanku yang awal-awal rakit SMPS ini bisa jadi direkomendasikan ya. Selain PCB-nya atau proses cetakannya bagus, tidak ada jebakan Batman di sini. Artinya komponen yang tertera itu sudah real, sudah dicoba tentunya sama Mbah JKM-nya begitu ya. Dan juga proses maskingnya ini bagus juga, bagus sekali ya, rapi dan presisi begitu. Oke, langsung kita akan mencoba merakitnya. Oke teman-teman, semua komponen sudah dipasang. Dari awal pemasangan komponen sampai akhir, semua komponen sudah terpasang seperti ini ya. Termasuk trafo dan elko pada sekunder juga sudah terpasang. Termasuk sudah saya pasang juga pada diodanya sudah saya pasang begitu. Oke. Selanjutnya untuk trafonya sendiri, ini saya bikin untuk outputnya sekitar 84 volt. Ini untuk mensuplai sebuah power amplifier half brick, rencananya begitu. Dan sekarang setelah komponen-komponen sudah terpasang semua, kita akan seperti biasa akan melanjutkan kepada tahap pengukuran sebelum memasang MOSFET begitu ya. Jadi perlu diperhatikan untuk teman-teman yang mungkin awal-awal merakit SMPS. Untuk sebuah SMPS sendiri, kita tidak serta-merta memasang semua komponen terutama MOSFET. Tapi sebelumnya kita harus melakukan pengukuran dulu, memastikan pada pin MOSFET-nya itu untuk frekuensi kerja dan tegangan VGS-nya sudah stabil begitu. Baru kita akan memasang komponen yang namanya MOSFET itu sendiri. Jadi kita hanya akan memasang MOSFET bagian PSU PWM-nya seperti ini.
Ini saya menggunakan MOSFET K4108 untuk MOSFET PSU PWM nya. Jadi langsung kita pasang dan kita coba nyalakan. Harusnya dengan komponen yang sudah terpasang benar, tidak ada kesalahan pemasangan tentunya, sesuai dengan yang tertera di PCB, maka PSU ini akan bekerja dengan normal. Begitu, kita coba. Oke, PSU sudah bekerja. Kita pastikan output tegangannya keluar berapa. Selanjutnya begitu ya langkah-langkahnya. Kita taruh seperti ini. Kita ukur dulu tegangan primer DC input 297 volt. Dengan input PLN nya sekitar berapa? 215 volt AC ya. 250 volt AC setelah disalahkan menjadi 290 296 begitu. Setelah PSU PWM bekerja, kita akan mengukur outputnya. Ini biasanya saya membuat SMP dan menentukan besar output PSU nya ini sekitar 16 volt. Seperti ini, kita coba langsung ukur. Ya, 16,3. Maaf, 16,3 volt. Dengan suhu MOSFET harusnya hanya hangat saja atau nyaris dingin begitu. Kemudian selanjutnya kita akan mengukur frekuensi PWM pada kaki MOSFET begitu. Pertama kita akan mengukur VGS nya. VGS terukur 6,2 berapa ini? 4,9 volt. Terus pada MOSFET satunya harusnya tetap sama 4,9 volt. Jadi untuk tegangan VGS kedua MOSFET ini sudah rata atau seimbang begitu, dan ini memang harus dipastikan seimbang. Jika ini ada selisih nilai tegangan, itu seharusnya diperbaiki dulu. Kita cek lagi komponen-komponennya atau ada yang salah. Karena jika ini ada nilai selisih komponen, maka tentunya MOSFET biasanya akan terjadi cross. Nah, akhirnya akan membuat MOSFET itu sendiri menjadi rusak begitu. Sekarang lanjut ke bagian mengukur frekuensi PWM nya. Seperti ini. Kita ukur, biasanya ini keluar sekitar 70 kHz ya.
73 kHz. Ya, sama rata. Kedua MOSFET ini sama rata. Artinya dengan hasil pengukuran seperti ini kita bisa meyakini bahwa ini sudah normal dan akan baik-baik saja saat kita pasang MOSFET nanti. Begitu. Untuk menaikkan tegangan PSU PWM nya, kita akan biasanya saya merubah sebuah nilai resistor di sini. Nilainya kita zoom dulu. Untuk menaikkan output atau menurunkan, kita bisa menaikkan resistor ini. Dalam PCB tertulis 10 kilo. Namun jika kita menggunakan MOSFET yang agak besar, ampere yang besar, biasanya saya selalu menaikkan nilai R ini sehingga didapat tegangan pada VGS itu sekitar 5 volt. Seperti yang sekarang ini rencananya saya menggunakan MOSFET 6R041C6. Itu harus saya selalu membuat tegangan pada VGS nya itu sekitar 5 volt. Jadi saya naikkan nilai R ini menjadi dari 10K menjadi 12 kilo. Begitu ini. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pemasangan MOSFET. Pemasangan MOSFET. Jadi kalau kita sudah mengukurnya VGA, tegangan VGS dan frekuensinya, maka kita sudah bisa meyakini bahwa SMS ini insya Allah nanti normal. Tidak akan ada terjadi permasalahan begitu. Kita langsung pasang. Saya menggunakan MOSFET 6R041C6 cabutan. Ternyata saya memang membeli MOSFET ini dalam kondisi bekas. Sudah sering kali untuk SMPS saya sering menggunakan MOSFET tipe ini. Dan memang hasilnya saya kira bagus. Karena intinya bukan karena MOSFET saja sebuah SMS itu awet, tetapi karena memang kestabilan PWM masing-masing MOSFET itu stabil. Jadi meskipun kita menggunakan FET seperti apapun, kalau memang frekuensi PWM-nya itu bermasalah, pasti itu akan menjadi permasalahan. Rawan door istilahnya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa, untuk teman-temanku yang mungkin awal-awal belajar rakit SMPS, ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman. Jadi jangan di skip, tonton saja terus videonya sambil santai, sambil ngopi. Saya rokok dulu. Oke,
Sekarang kita akan langsung mencoba SMPS ini. MOSFET sudah terpasang, langsung kita mencolokkannya dengan mencoba. Kalau teman-teman umpamanya ragu, masih ada keraguan, bisa teman-teman itu menjumper atau menseri input AC inletnya ini pada sebuah bohlam di seri untuk mengantisipasi adanya kesalahan atau short MOSFET. Jadi bisa disiasati dengan menseri dengan bohlam gitu. Artinya kalau bohlam menyala terang terus menerus, itu menandakan bahwa rangkaian masih ada permasalahan. Dan jika dia menyala terang dan berangsur-angsur redup, itu menandakan biasanya SMPS sudah bekerja dengan normal. Begitu. Kita lanjutkan. Kita langsung mencolokkan ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyala. Jika kita pasang bohlam pada outputnya ini, kemungkinan akan ketahuan kalau sudah aktif atau on SMPS-nya ini. Diode sudah terpasang. Kita coba. Memberikan beban bohlam pada outputnya. Sekaligus kita akan mengukur. Bentar. Kita akan mengukur output dari SMPS ini. Di sini terukur outputnya 81 volt untuk rail flash dan 81 volt juga pada rel main. Ini targetnya saya menentukan outputnya itu sekitar 84 volt. Namun karena ini bukan tipe PFG, ini ada half bridge biasa, otomatis untuk besar output dari SMPS ini sangat atau pasti dipengaruhi oleh besar input listrik PLN-nya. Karena patokannya kemarin dalam proses pelilitan trafonya, saya menggunakan 310 volt DC pada primer, maka dia akan menghasilkan output sekitar 84 begitu. Artinya jika listrik PLN-nya itu pas di 220 volt AC, maka tentunya outputnya itu akan menjadi 84. Sedangkan di sini sekarang masih turun sekitar 215 AC begitu. Ya, kalau ini tegangan 220 volt normal listriknya, maka outputnya akan pas di 84 volt begitu. Jadi teman-teman, jika kita cek suhu, saya tidak memiliki termometer pengukur suhu digital, tapi dengan disentuh sudah kelihatan bahwa sama sekali tidak ada panas pada MOSFET ini. Juga pada trafonya hanya hangat saja begitu. Cuma mungkin pada transistor 2N 5401 memang agak panas gitu. Dan ini normal saya kira, karena semua SMPS seperti ini memang panas pada transistor tersebut. Oke. Selanjutnya ya teman-teman, ini sekali lagi seperti yang disampaikan yang saya sampaikan di depan, bahwa untuk PCB keluaran semua pada produk CKM itu tidak ada jebakan.
Artinya nilai komponen yang tertera pada PCB itu sudah real, sudah benar, tidak ada pengkaburan nilai. Artinya fix. Jika teman-teman memasang sesuai dengan PCB, harusnya SMP ini akan bekerja dengan baik begitu. Jadi tidak ada rahasia-rahasiaan Bapak CKM. Begitu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak D CKM yang sudah memberikan bonus PCB ini kepada saya. Ini PCB 2 keping. Memang sengaja Pak D CKM memberikan cuma-cuma ke saya sebagai hadiah katanya. Pak D CKM itu memang baik orangnya itu. Beliau sering memberikan bonus di setiap pembelian pada lapaknya begitu. Oke. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak D CKM. Semoga panjenengan selalu sehat, selalu tetap berkarya ke depannya. Oke. Selanjutnya, jika sudah diberikan beban pada output bohlam seperti ini, kita akan memeriksa kembali suhu MOSFET. Ya, masih tetap hangat saja begitu, tidak ada perubahan suhu secara signifikan. Artinya biasanya sesuai yang sudah ini bisa dikatakan normal begitu. Ini sudah bisa dikatakan berhasil dan normal, tinggal merapikan, memasang heatsink dan regulasi pada AUX, tegangan AUX-nya. Untuk AUX-nya sendiri ini sudah pas di 12 volt sepertinya ya. Kita ukur. Memang sudah saya bikin pas di 12 volt karena memang per lilitnya ini sekitar 13 sekian atau 14 volt. Ini 14 volt per lilitnya untuk sekunder. Karena masih tegangan listrik masih belum pas di 220, maka otomatis akan mempengaruhi besar output begitu, dari 14 menjadi 12 volt begitu. Jadi ini sudah disediakan 3 auxiliary untuk tegangan, mungkin bisa nanti diaplikasikan ke tegangan bias pada kelas D dan pada fan atau kipas. Oke teman-teman, mungkin begitu saja ya untuk video kali ini. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman yang awal-awal belajar merakit SMP seperti saya gitu. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Pak D CKM atas hadiah PCB-nya. Semoga panjenengan sukses selalu, sehat selalu. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.